Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mulyadi SEMM, dosen tetap Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya, Jakarta. Program studi Sarjana Manajemen. Sebagai dosen tetap, saya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Selain Tridharma tersebut, saya telah mengikuti penunjang antara lain mengikuti seminar-seminar, webinar, workshop, kuliah umum, pelatihan, baik di internal maupun eksternal. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri sebagai dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD OKT-PT bidang pengajaran. Saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar bisnis, delivery, interaction, dan assessment atau disingkat DIE, merupakan sistem pembelajaran yang diterapkan. Delivery di mana saya menyiapkan berbagai materi pembelajaran agar mahasiswa dapat belajar secara mandiri untuk memahami materi pembelajaran, yaitu kegiatan tatap muka dengan mahasiswa untuk membahas topik mata kuliah secara langsung dalam mencapai capaian pembelajaran. Assessment yaitu merupakan pemberian tugas terstruktur yang telah direncanakan, antara lain kuis atau tugas, menyelesaikan studi kasus guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya menjelaskan deskripsi mata kuliah pengantar bisnis. Mata kuliah pengantar bisnis memberikan pemahaman dasar mengenai konsep, prinsip, dan praktek bisnis dalam lingkup ekonomi yang dinamis. Mahasiswa mempelajari hakikat bisnis, peran bisnis dalam perekonomian, bentuk kepemilikan usaha, kewirausahaan, manajemen, pemasaran, operasi, sumber daya manusia, akuntansi, keuangan, sistem informasi, etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, serta pengaruh lingkungan global dan perkembangan teknologi terhadap aktivitas bisnis. Mata kuliah pengantar bisnis dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dasar bisnis secara komprehensif, mengidentifikasi fungsi-fungsi utama dalam organisasi bisnis, menganalisis pengaruh lingkungan bisnis terhadap organisasi, memahami pentingnya etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan dalam bisnis, menjelaskan peran teknologi dan globalisasi dalam perkembangan bisnis modern, menggunakan konsep-konsep dasar bisnis untuk menganalisis permasalahan bisnis sederhana. Berikut ini pokok bahasan mata kuliah pengantar bisnis antara lain. Yang pertama, memahami konsep dasar bisnis. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian bisnis, memahami tujuan bisnis, menjelaskan peran bisnis dalam perekonomian dan masyarakat, memahami hubungan antara kebutuhan, keinginan, dan kepuasan konsumen. Yang kedua, memahami lingkungan bisnis. Mahasiswa mampu menganalisis pengaruh lingkungan ekonomi, lingkungan hukum dan politik, lingkungan sosial budaya, lingkungan teknologi, lingkungan global, lingkungan persaingan. Yang ketiga, mahasiswa memahami bentuk organisasi bisnis, mampu membedakan perusahaan perseorangan, persekutuan atau partnership, perseroan terbatas atau PT, koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN. Yang keempat, memahami fungsi-fungsi bisnis. Mahasiswa memahami fungsi utama dalam organisasi, yaitu memahami manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Pemasaran, mengenai kebutuhan pelanggan, menciptakan nilai, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Operasi atau produksi, mengubah input menjadi barang atau jasa. Keuangan, mengelola sumber dana dan investasi. Akuntansi, menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Sumber daya manusia, mengelola tenaga kerja secara efektif. Yang kelima, memahami kewirausahaan. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep kewirausahaan, mengidentifikasi karakteristik wirausahawan, memahami proses memulai dan mengembangkan usaha,
mengenali peluang bisnis. Yang keenam, memahami etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Mahasiswa memahami pentingnya perilaku etis dalam bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, keberlanjutan. Yang ketujuh, memahami bisnis global. Mahasiswa mampu menjelaskan perdagangan internasional, globalisasi, peluang dan tantangan bisnis internasional, pengaruh organisasi ekonomi internasional terhadap dunia usaha. Yang kedelapan, mahasiswa memahami teknologi dalam bisnis. Yang pertama, peran teknologi informasi dalam bisnis, transformasi digital, e-commerce, sistem informasi bisnis. Yang kesembilan, memahami pengambilan keputusan bisnis. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah bisnis, mengumpulkan informasi, mengevaluasi alternatif, memilih keputusan yang tepat, mengevaluasi hasil keputusan. Yang ke-10, memahami peran bisnis dalam pembangunan. Mahasiswa memahami kontribusi bisnis terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, inovasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan capaian pembelajaran NAPAP atau disingkat CPL. CPL menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat CPMK. CPMK kemudian menurunkan sub CPMK. Seluruh pembelajaran yang diturunkan harus sejalan dengan profil lulusan prodi, diantaranya sebagai akademisi, praktisi, analisis, konsultan, dan entrepreneur. Adapun pencapaian tersebut terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Kemudian dari CPL diturunkan ke menjadi CPMK. CPMK dalam mata kuliah ini antara lain mahasiswa mampu menjabarkan tujuan, sumber daya, dan stakeholder bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sistem perekonomian. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami bentuk-bentuk pemilikan bisnis. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep kewirausahaan. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami konsep manajerial dan struktur organisasi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami fungsi produksi dan operasi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami fungsi personalia dan sumber daya manusia. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami fungsi pemasaran. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu memahami fungsi pendanaan dan akuntansi. Yang kesebelas, mahasiswa mampu memahami sistem manajemen informasi dan teknologi informasi. Selanjutnya, dari CPMK dijabarkan menjadi sub CPMK yang mendukung CPMK sebelumnya. Adapun sub CPMK terdiri dari 1. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan kondisi bisnis global dan nasional serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan sistem perekonomian dan mengidentifikasi pengaruh kondisi perekonomian terhadap bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi masalah etika dan tanggung jawab sosial dari bisnis. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kelebihan dan kelemahan bentuk-bentuk pemilikan bisnis. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai faktor yang berkaitan dengan kewirausahaan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan aspek manajerial, rancangan dan struktur organisasi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan perihal fungsi produksi dan operasi yang berkaitan dengan lingkup manajemen. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan perihal pemberdayaan karyawan, komunikasi organisasi, motivasi, dan kepemimpinan. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan konsep pemasaran dan fungsi pemasaran bagi organisasi. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan perihal fungsi pemasaran yang berkaitan dengan pengembangan produk, penetapan harga, saluran distribusi dan promosi. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi manajemen keuangan dan laporan keuangan. Yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan alat pengendalian manajemen berupa sistem informasi manajemen atau SIM dan menjelaskan kegunaan teknologi informasi dalam bisnis. Dari sub CPMK dibagi menjadi 14 kali pertemuan dengan UTS dan UTS masing-masing 1 kali pertemuan. Untuk mendukung pembelajaran, saya akan menggunakan berbagai literatur untuk membuat modul mata kuliah bersama tim teaching. Kami harus mengembangkan mata kuliah pengantar bisnis melalui penelitian, inovasi, pembelajaran. Itulah paparan model delivery yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya terapkan di kelas yaitu sistem SCL atau Student Centered Learning.
Dalam sistem SCL, mahasiswa merupakan subjek dari pembelajaran sehingga mahasiswa aktif, kreatif, dan inovatif. Sistem SCL yang saya terapkan adalah sistem pembelajaran interaktif, diskusi studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. Interaktif learning adalah paparan materi dalam kelas dan dosen yang menyisipkan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian meminta pendapat mahasiswa. Small group discussion, yaitu diskusi terkait pembelajaran kemudian presentasikannya. Yang ketiga, project based learning atau disingkat PBL. PBL ini sudah dilaksanakan pada pertemuan ke-5 sampai ke-7. Adapun platform yang saya gunakan dalam pengajaran adalah LMS atau Learning Management System. Pada platform ini mahasiswa akan mendownload bahan ajar, membaca e-modul, mengumpulkan tugas yang diberikan, yang diupload ke LMS. Demikian proses interaction yang saya lakukan pada proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah aspek asesmen, yaitu penilaian kepada mahasiswa secara objektif berdasarkan kemampuan dari masing-masing mahasiswa tersebut. Adapun kontrak dalam perkuliahan, sebelum perkuliahan dimulai, poin penilaian tersebut meliputi aktivitas kehadiran sebesar 10%, kuis dan tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Berikut ini cuplikan video pembelajaran pertemuan ke-12. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026, kita kuliah ke-12 yang membahas bab 12 mengenai strategi pemasaran. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah satu, apa yang dimaksud dengan pemasaran. Kedua, evolusi konsep pemasaran. Ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Keempat, riset pemasaran. Kelima, segmentasi pasar. Dan yang keenam, studi kasus. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi strategi pemasaran, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, memahami konsep strategi pemasaran serta peranannya dalam mencapai tujuan perusahaan dan menciptakan keunggulan bersaing. Yang kedua, menjelaskan proses penyusunan strategi pemasaran mulai dari analisa pasar, penetapan tujuan hingga pelaksanaan dan evaluasi strategi. Yang ketiga, mengidentifikasi pasar sasaran melalui konsep segmentasi, targeting, dan positioning atau STP agar perusahaan dapat melayani konsumen secara efektif. Yang keempat, menganalisa bauran pemasaran atau marketing mix 4P yang meliputi produk, price, risk, promotion, serta penerapannya dalam dunia bisnis. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi pokok, kita ice breaking dulu untuk memberikan semangat. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pemasaran? Ya, silakan. Pemirsa saya menjawab. Silakan. Yang dimaksud dengan pemasaran adalah fungsi organisasional dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, serta memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan yang dapat memberikan keuntungan bagi organisasi maupun pemangku kepentingannya. Ya, kita lanjutkan. Nah, pemasaran yang dijawab oleh teman kita tadi itu menurut American Marketing Association, saya ulangi lagi, adalah fungsi organisasional dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, serta memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan yang dapat memberikan keuntungan bagi organisasi dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, tujuan dari pemasaran yang pertama, memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kedua, menciptakan kepuasan pelanggan. Ketiga, meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Keempat, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dan kelima, menciptakan nilai bagi pelanggan dan perusahaan. Nah, fungsi pemasaran antara lain riset pemasaran, mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, pengembangan produk, menciptakan produk sesuai kebutuhan pasar, penetapan harga, menentukan harga yang kompetitif, promosi, memperkenalkan dan membujuk konsumen untuk membeli, distribusi, menyalurkan produk kepada konsumen. Nah, proses pertukaran itu
adalah aktivitas di mana dua pihak atau lebih memberikan sesuatu yang bernilai kepada satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, bagaimana pemasaran dapat menciptakan utilitas? Utilitas itu adalah daya barang atau jasa untuk digunakan dan dipenuhi. Nah, fungsi pemasaran menciptakan utilitas waktu, tempat, dan kepemilikan. Ya, utilitas waktu diciptakan dengan menyediakan barang atau jasa ketika pelanggan ingin membelinya. Nah, kalau utilitas tempat diciptakan dengan membuat sebuah produk tersedia di lokasi yang nyaman bagi pelanggan. Nah, utilitas kepemilikan merujuk pada transfer barang dan jasa dari penjual ke pembeli. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya sebelumnya, Pak. Jadi apa perbedaan pemasaran dengan penjualan? Nah, pertanyaan bagus sekali ya. Perbedaan pemasaran dengan penjualan. Sebenarnya perbedaan saya sedikit terletak pada fokus, tujuan, ruang lingkup, dan orientasinya. Penjualan merupakan bagian dari pemasaran, sedangkan pemasaran mencakup seluruh proses mulai dari memahami kebutuhan pelanggan hingga membangun hubungan jangka panjang. Pemasaran adalah proses mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan, menciptakan nilai, menawarkan, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Sedangkan penjualan adalah kegiatan menjual produk atau jasa kepada pelanggan untuk menghasilkan transaksi. Nah, untuk fokus pemasaran adalah memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sedangkan fokus penjualan menjual produk yang sudah tersedia, jadi seluruh produk yang sudah ada. Tujuan pemasaran adalah menciptakan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Sedangkan tujuan penjualan adalah mencapai target penjualan dan memperoleh pendapatan. Nah, sekarang kita ke tema yang lain mengenai evolusi konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah orientasi perusahaan pada pelanggan untuk mendukung keberhasilan jangka panjang. Nah, pergeseran dari pasar penjual ke pasar pembeli. Nah, kondisi saat ini memaksa perusahaan untuk memuaskan pelanggan, bukan hanya memproduksi dan menjual barang atau jasa. Nah, seiring dengan kegiatan pemasaran berevolusi, terdapat 4 era dalam sejarah pemasaran. Yang pertama, relationship. Yang kedua, marketing. Yang ketiga, sale. Yang keempat, production. Nah, relationship itu hubungan jangka panjang menghasilkan kesuksesan. Kalau marketing, konsumen adalah raja, cari kebutuhan dan penuhi. Nah, kalau sale, penjualan itu iklan dan penjualan kreatif akan mengatasi resistansi konsumen dan meyakinkan mereka untuk membeli. Sedangkan production, produk yang baik akan menjual dengan sendirinya. Jadi kalau produk kita baik itu, konsumen mencari kita, bukan kita mencari konsumen. Nah, sekarang evolusi konsep pemasaran menunjukkan perubahan cara pandang perusahaan dalam melayani konsumen mencapai tujuan bisnis. Perkembangan dapat dijelaskan pada konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, dan konsep pemasaran. Nah, sekarang nilai tambah melalui kepuasan pelanggan dan kualitas. Nilai tambah terjadi ketika sebuah perusahaan melebihi ekspektasi nilai dengan menambahkan fitur, misalnya ya, seperti apa itu fitur, menurunkan harga, meningkatkan layanan pelanggan, terus membuat perbaikan lainnya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu hasil dari barang atau jasa memenuhi atau melebihi kebutuhan dan harapan pembeli. Kualitas, tingkat kesempurnaan atau superioritas dari barang dan jasa sebuah perusahaan. Nah, kepuasan pelanggan dan umpan balik. Pentingnya untuk mengetahui bagaimana mempersepsikan perusahaan atau produk dengan mendapatkan umpan balik. Yang pertama, melalui suara konsumen bebas pulsa. Ya, yang kedua survei kepuasan pelanggan, yang ketiga korespondensi tertulis. Nah, tema yang berikutnya mengembangkan strategi pemasaran. Pasar saran atau bauran pemasaran dalam lingkup pemasaran seperti yang lihat di gambar
ada marketing improvement, ada target market, di sana ada produk, ada distribusi, ada promosi, ada harga, ya. Bisa dilihat ya. Nah, kita memilih pasar sasaran. Pertama, pasar target, kelompok orang yang menjadi pasar barang atau jasa atau ide sebuah organisasi dengan strategi yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan dan preferensi tertentu. Pasar sasaran dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis produknya. Yang pertama, produk konsumen. Yang kedua, produk bisnis. Nah, kita breaking lagi supaya semangat ya. Apa itu bauran pemasaran atau marketing mix? Ya, silakan. Jadi bauran pemasaran atau marketing mix adalah bauran 4 elemen strategi pemasaran, yaitu produk, distribusi, promosi, dan harga. Terdapat 4 poin penting, yaitu strategi produk melibatkan lebih dari sekedar merancang suatu barang atau jasa pemasar. Nama merek, merek dagang, jaminan, citra produk, pengembangan produk baru, dan layanan pelanggan. Yang kedua, strategi penetapan harga, penawaran dengan metode penetapan harga yang menguntungkan dan dapat dibenarkan. Yang ketiga, strategi distribusi, memastikan bahwa pelanggan menerima pembelian dalam jumlah yang tepat, pada waktu dan lokasi yang tepat. Yang terakhir, strategi promosi, melibatkan menginformasikan, membujuk, dan mengaruhi keputusan pembelajar. Ya, jawabannya benar sekali, bro. Mengembangkan bauran pemasaran atau bauran marketing mix tadi sudah dijawab oleh teman kita, yaitu ada 4 strategi. Yang pertama produk, price, place, dan promotion. Ya. Tapi keberhasilan pemasaran tidak tergantung pada 4 strategi individu ini, tetapi pada kombinasi unik mereka. Jadi kombinasi 4-4-nya tadi itu harus berjalan beriringan. Jadi sejalan. Jadi mereka berempat berjalan seiringan akan mendapatkan keberhasilan pemasaran. Kalau dia berjalan sendiri-sendiri akan sulit. Nah, ini yang dijawab teman kita tadi. Udah, itu yang paling benar sekali. Kita lanjutkan dengan membangun bauran pemasaran untuk pasar internasional. Apa itu standarisasi? Yaitu menawarkan bauran pemasaran yang sama di setiap pasar. Nah, kalau standarisasi itu barangnya bentuknya sama, warnanya sama, itu enak. Jadi keuntungan dari standarisasi bauran pemasaran mencakup kinerja pemasaran yang diandalkan dan biaya rendah. Nah, yang kedua ada adaptasi, mengembangkan bauran unik agar sesuai dengan setiap pasar. Nah, kalau ini keuntungannya adaptasi bauran pemasaran mencakup kemudahan untuk menyesuaikan dengan kondisi persaingan lokal, selera konsumen, dan peraturan pemerintah. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya? Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Kenapa pemasaran sangat penting bagi perusahaan? Ya, pemasaran sangat penting bagi organisasi atau perusahaan karena menjadi fungsi yang menghubungkan organisasi atau perusahaan dengan pelanggan. Tanpa pemasaran yang efektif, perusahaan akan kesulitan memahami kebutuhan pasar, menarik pelanggan, dan mempertahankan keberlangsungan usahanya. Tanpa pemasaran yang baik, produk atau jasa yang berkualitas pun, jadi berkualitas sekalipun sulit dikenal dan diminati oleh pasar. Nah, itu kenapa pemasaran itu sangat penting. Ada beberapa alasan mengapa pemasaran sangat penting bagi perusahaan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, itu yang pertama. Jadi pelanggan itu memang raja, konsumen itu raja. Jadi harus kita kalau sama raja gimana? Ya, gitu kan? Seperti itulah. Kedua, meningkatkan penjualan dan pendapatan. Kalau penjualan meningkat, otomatis pendapatan bertambah. Untuk ketiga, membangun keunggulan bersaing. Kalau kita punya kompetitor, kita menang untuk bersaing. Keempat, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Pelanggan itu bukan sekali beli dia hilang, seterusnya dia beli berulang, beli lagi. Yang kelima, membantu mengambil keputusan. Dengan data dari pemasaran, manajemen bisa mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Keenam, meningkatkan citra dan reputasi organisasi. Yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Kalau pasar itu kadang berubah-ubah ya.
Nah, sampai di sini kemarin kita adakan diskusi kelompok. Jadi masing-masing kelompok untuk satu kelompok 5 orang silakan mengambil tempat masing-masing di kelompok masing-masing untuk melakukan diskusi tentang apa mengenai mata kuliah pengantar bisnis ini. Silakan kelompok sudah selesai belum? Oke, kalau tidak saya minta kelompok 1 untuk presentasi pemaparan di depan. Silakan kelompok 1. Kelompok lain hanya menyimak dan memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Mulyadi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis yang kami hormati teman-teman mahasiswa sekalian. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan studi kasus mengenai strategi memaparkan PT Fresh Juice Indonesia. Jadi latar belakang PT Jus Indonesia adalah perusahaan yang memproduksi minuman jus buah kemasan selama 5 tahun pertama. Perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan yang cukup baik, namun dalam 2 tahun terakhir penjualan menurun sebesar 18%. Selain itu, pangsa pasar perusahaan juga berkurang karena munculnya banyak pesaing yang menawarkan produk serupa dengan harga lebih murah dan promosi yang lebih agresif melalui media digital. Hasil riset kami pemasaran menunjukkan beberapa temuan berikut. Fungsi produk belum rata. Dan terakhir, merek mulai kalah dikenal dibanding pesaing. Terakhir, analisis masalah. Penyebab utama menurunnya penjualan meliputi persaingan yang semakin ketat, promosi produk, promosi yang kurang efektif, distribusi yang terbatas, dan terakhir perubahan perilaku konsumen yang lebih banyak mencari informasi melalui media digital. Selanjutnya, penyelesaian menggunakan strategi pemasaran. 1. Strategi produk atau produk. Permasalahan, produk dianggap kurang menarik dibandingkan pesaing. Penyelesaiannya, mendesain ulang kemasan agar lebih modern. 2. Menambah varian rasa baru. 3. Menggunakan bahan alami tanpa pengawet. 4. Menambahkan informasi nilai gizi secara jelas. Dampak, 1. Meningkatkan daya tarik produk. 2. Memberikan nilai tambah kepada konsumen. 3. Membedakan produk dari pesaing. 2. Strategi harga atau price. Permasalahan, harga lebih mahal. Penyelesaiannya, 1. Menawarkan paket bundling. 2. Memberikan potongan harga pada periode tertentu. 3. Menawarkan ukuran kemasan yang lebih ekonomis. 4. Menerapkan program keanggotaan dengan poin hadiah. Dampaknya, 1. Meningkatkan minat beli, dan 2. Mendorong pembelian ulang. Demikian pemaparan studi kasus dari kelompok kami. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau memberikan masukan, kami persilakan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Silakan. Terima kasih kelompok 1 yang telah memberikan pemaparan yang cukup bagus, terperinci. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat serta cuplikan video pembelajaran yang telah saya lakukan pada mata kuliah pengantar bisnis yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran pada mata kuliah pengantar bisnis, program studi Sarjana Manajemen Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2026, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademika, Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya, khususnya rekan sejawat, dosen, teknik, dan mahasiswa. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.